Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Selatan, lalu seberapa penting hal ini terhadap mendukung pendapatan asli daerah, saat ini kita sudah terhubung bersama pengamat kebijakan publik, Wakil Dekan 1 Visip UIN, Raden Fatah Palembang, Bapak Taufik Ahyar. Selamat siang, Bapak Taufik. Selamat siang. Baik, Bapak, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini, boleh mungkin dijelaskan Bapak dengan adanya pemutihan pajak ini sendiri yang dilakukan oleh Pemprov, bagaimana tanggapan Bapak? Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan selamat merayakan ulang tahun yang ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan kebijakan pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Selatan, tentu saja ini kabar gembira. Dan ini saya kira seluruh masyarakat harus memberikan dukungan. Kenapa begitu? Karena kita tahu dari berbagai informasi bahwa di sejumlah daerah, terutama di kabupaten kota itu, ada demo atau aksi besar-besaran yang memprotes kebijakan pemerintah itu terkait dengan kenaikan pajak yang luar biasa besarnya. Nah, kemudian berikutnya, eh, kebijakan pemutihan pajak kendaraan Sumsel ini, saya kira bukan hal yang baru ya. Di hampir setiap tahun di setiap pemerintahan itu selalu mengambil kebijakan yang sama. Karena itu kebijakan ini karena sudah menjadi agenda dalam tanda kutip rutin setiap tahun, maka mestinya sudah harus ada kajian yang menyeluruh terkait dengan ini. Jadi misalnya eh, kajian tentang apa sesungguhnya yang menyebabkan masyarakat itu enggan atau tidak mau tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan itu, apa yang menjadi penyebabnya atau apa yang menjadi alasan mereka kenapa tidak membayar pajak. Nah, sehingga dengan demikian, dari kajian yang menyeluruh itu bisa menjadi dasar kebijakan untuk menyempurnakan kebijakan yang ada. Nah, kemudian berkaitan dengan apakah kebijakan ini ikut mendukung pendapatan asli daerah. Nah, itu tadi bahwa setiap kebijakan itu mestinya basisnya adalah keadilan ya. Kita tahu bahwa kendaraan itu kan macam-macam. Ada yang roda 2, ada yang mungkin sekarang roda 3, roda 4, dan seterusnya. Kemudian ada juga kelas-kelas ekonominya. Ada kendaraan yang umumnya dimiliki oleh masyarakat di menengah ke bawah. Ada juga kendaraan yang dimiliki oleh orang-orang kaya, ya kendaraan mewah gitu. Nah, apakah ada data yang tepat atau yang jelas mengenai kepemilikan kendaraan ini? Berapa persen yang memiliki kendaraan dengan kepemilikan terbanyak, berapa persen kendaraan mewah yang dimiliki oleh masyarakat. Lalu kemudian tingkat kepatuhan pembayaran pajak itu seperti apa? Berapa persen yang tidak membayar pajak di kepemilikan yang paling banyak, dan berapa persen masyarakat yang mungkin punya kendaraan atau mobil mewah itu yang tidak membayar pajak. Nah, saya kira itu yang dapat disampaikan. Oke, baik. Untuk menurut pendapat Bapak sendiri, apakah pemutihan pajak kendaraan ini akan berlaku cukup efektif ketika dilakukan agar masyarakat yang menunggak pajak untuk segera bisa membayar pajak nantinya, Pak? Baik. Saya kira kita harus optimis ya bahwa setiap kebijakan diambil itu sudah ada kalkulasinya, sudah ada hitung-hitungannya. Tentu saja kebijakan ini dasar eh, implementasinya adalah bagaimana melalui kebijakan ini dapat mendongkrak pendapatan asli daerah. Karena kita tahu bahwa pajak kendaraan bermotor ini kan adalah sumber yang paling besar yang menyumbang PAD terutama di level provinsi. Hanya saja di dalam implementasinya, di dalam pelaksanaannya ya harus maksimal juga. Dimulai dari bagaimana mensosialisasikan kebijakan ini ke semua lapisan masyarakat. Nah, sehingga melalui mekanisme pemutihan pajak kendaraan ini betul-betul dapat dimanfaatkan oleh mereka yang mungkin selama ini tidak membayar pajak itu karena pertimbangan denda dan seterusnya. Tetapi persisnya apakah efektifnya atau tidak, yaitu tadi tergantung dengan sosialisasi lalu kemudian bagaimana pelayanan itu ditingkatkan. Saya setuju dengan yang berpendapat bahwa pajak ini kan
eh, rakyat menyetor uang kepada negara, kepada pemerintah untuk pembangunan. Karena itu eh, harus diberikan kemudahan secara maksimal. Bahkan kalau mau berinovasi dalam hal pemberian pelayanan pajak kendaraan bermotor ini, saya kira harus ada semacam bagaimana pembayaran pajak itu melalui jemput bola, mendatangi wajib pajak itu karena asumsinya bahwa bisa jadi ada banyak masyarakat itu yang mungkin tidak bayar pajaknya itu karena sibuk, karena tidak sepadan dan seterusnya. Saya kira itu, terima kasih. Oke, Bapak, selama ini tentunya ini bukan merupakan pemutihan pajak pertama ya yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, menurut pendapat Bapak, ketika berkaca dengan pemutihan pajak sebelumnya, apakah ini akan mencapai target sesuai yang diinginkan pemerintah untuk Oke. masyarakat membayar pajak lebih baik Baik. lagi? Baik, tadi saya sampaikan bahwa harusnya setiap kebijakan itu berpijak pada hasil evaluasi daripada kebijakan yang sama sebelumnya. Yang jadi pertanyaan publik adalah apakah kebijakan yang ditempuh oleh gubernur sekarang ini sudah berdasarkan data hasil evaluasi mengenai kebijakan yang sama di tahun-tahun sebelumnya? Tapi kalau melihat dari porsi waktu yang diberikan dalam hal kebijakan ini, tentu saja ini kan berbeda. Pertama, momentum ini kan momentum kemerdekaan. Yang kedua, durasi waktunya ini saya kira cukup panjang, 80 hari sesuai dengan usia kemerdekaan itu. Nah, karena itu durasi waktu yang cukup lama ini harus dimanfaatkan betul oleh semua stakeholders itu, terutama dari pihak pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, pertanyaan berikutnya dari publik adalah apakah pemerintah punya data yang akurat mengenai penunggak pajak kendaraan bermotor itu dari semua level atau tidak? Jadi saya kira penting untuk melibatkan pihak tertentu supaya melakukan pendataan yang maksimal supaya data wajib pajak ini benar-benar bisa dijadikan dasar untuk pembuatan kebijakan berikutnya. Saya kira itu. Oke, baik. Untuk program pemutihan pajak ini sendiri, nantinya menurut Bapak akan lebih menguntungkan masyarakat atau justru lebih menguntungkan pemerintah, Bapak? Oke, secara teori setiap kebijakan itu harus minimal 50-50 ya. Harus menguntungkan semua pihak. Tetapi, kalaupun harus bertendensi atau berdimensi tertentu, maka kebijakannya harusnya lebih menguntungkan publik, lebih menguntungkan masyarakat. Ya. Oleh karena itu, saya kira mudah-mudahan kebijakan ini porsinya lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat itu untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Dan pemerintah daerah juga memanfaatkan kebijakan ini untuk berupaya untuk mendongkrak pendapatan asli daerahnya. Tapi tentu saja melalui kegiatan ini atau melalui publikasi ini, saya ingin memberikan catatan bagi pemerintah daerah ya, dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan, untuk secara terbuka menyampaikan sebenarnya pendapatan PAD dari pajak kendaraan bermotor itu setiap tahunnya itu berapa. Lalu kemudian penggunaannya atau dianggarkannya kemana. Kan seharusnya pajak yang dipungut dari kendaraan bermotor itu mestinya digunakan untuk membangun infrastruktur perhubungan, jalan dan seterusnya. Dan ini saya kira yang publik masyarakat itu tidak tahu berapa persen sebenarnya pajak yang dipungut dari kendaraan bermotor ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Saya kira itu, terima kasih. Oke, seberapa besar menurut Bapak ini pengaruh pajak kendaraan bermotor untuk menyumbang pendapatan asli daerah, Pak, selama ini yang sudah terrecord? Kalau bicara angka memang pemerintah yang tahu persis ya. Tetapi kalau kita melihat dari postur PAD yang ada di daerah itu, saya kira semua orang paham bahwa sumber utama PAD dari daerah itu adalah pajak kendaraan bermotor. Gitu. Nah karena itu sekali lagi bahwa uang atau pajak yang dibayarkan oleh masyarakat pengguna kendaraan ini ya harus diikuti dengan kebijakan yang memastikan bahwa seluruh sarana prasarana yang terkait dengan mobilitas masyarakat pembayar pajak itu bisa lebih diperbaiki. Nah karena itu sekali lagi bahwa Sumsel ini harusnya nggak ada lagi jalan yang rusak.
harusnya Sumsel ini tidak ada lagi ruas-ruas jalan yang tidak layak dilalui. Apalagi dengan kebijakan ini kita harapkan ke depannya melalui kebijakan ini bisa mendongkrak pendapatan asli daerah dan juga bisa maksimal digunakan untuk membangun infrastruktur jalan atau perhubungan supaya masyarakat merasakan bahwa ketika mereka membayar pajak itu ada efek positifnya yang dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu. Nah, mungkin terakhir nih Bapak ya, sebelum kita closing perbincangan kita pada siang hari ini, untuk harapan Bapak sendiri ke depannya melalui kebijakan ini seperti apa, Pak? Ya, harapan kami sebagai masyarakat begitu tentu saja melalui pajak ini betul-betul dikelola secara transparan, dikelola secara benar. Karena sudah menjadi eh, apa ya, informasi umum bahwa salah satu yang meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah itu adalah terkait dengan pengelolaan uang. Oleh karena itu, yang paling utama adalah bagaimana hasil pajak yang jelas-jelas dipungut dari rakyat ini bisa dikelola dengan benar. Dan yang berikutnya adalah bagaimana hasil pajak kendaraan bermotor ini harus lebih dominan digunakan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur perhubungan atau infrastruktur jalan, sehingga dengan begitu masyarakat pembayar pajak itu sadar betul bahwa uang atau pajak yang dibayarkan itu benar-benar digunakan untuk kepentingan publik atau kepentingan masyarakat. Saya kira itu. Baik, tentunya dengan kebijakan yang baru saja akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumsel ini, kita harapkan akan mengembangkan dan memberikan efek baik ya Pak untuk kepada kita semua ya Pak ya. Harapan Bukan cuma publik. pemerintah, betul, tapi juga untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Taufik Ahyar sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Selamat sama-sama. siang Bapak. Ya, selamat Ya. beristirahat.